Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Ulanda, NIM 1800097, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai model pembelajaran Jigsaw. Apa itu model pembelajaran Jigsaw? Model pembelajaran Jigsaw termasuk ke dalam salah satu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Nah, model pembelajaran Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya dan juga pembelajaran orang lain. Jadi, dalam pembelajaran Jigsaw itu, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, melainkan siswa juga harus siap dalam menjelaskan dan memberikan materi tersebut kepada teman-temannya. Dalam model pembelajaran Jigsaw, keaktifan siswa atau student center sangat dibutuhkan dengan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang per kelompok yang terdiri dari kelompok asli dan kelompok ahli. Setelah mengetahui apa itu model pembelajaran Jigsaw, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, yaitu guru harus menjelaskan materi pokok secara umum, memotivasi siswa, dan menjelaskan tujuan dari materi pokok tersebut. Yang kedua, siswa dibagi kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Kemudian, setiap anggota dalam kelompok diberikan materi yang berlainan. Yang keempat, setiap anggota dalam kelompok diberi materi yang ditugaskan. Yang kelima, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbagian yang sama berkumpul dan mendiskusikan materi tersebut. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Yang keenam, setelah anggota kelompok ahli telah mendiskusikan materinya, kemudian anggota kelompok ahli kembali ke masing-masing kelompok aslinya. Kemudian mereka saling bergantian untuk mengajarkan dan menyampaikan kepada rekan-rekan di kelompok asli, yaitu tentang hasil diskusi bagian materi mereka. Yang ketujuh, untuk anggota lainnya seharusnya mendengarkan anggota yang sedang menjelaskan materi tersebut. Yang kedelapan, guru memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa memberi kuis individual yang mencakup semua materi. Dan yang kedua, guru bisa memberikan tugas laporan individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw ada 3. Yang pertama, dapat memudahkan pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang ditugaskan untuk menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, yaitu pemerataan penguasaan materi bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam berbicara dan berpendapat di depan umum. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu ada 4. Nah, yang pertama, siswa yang aktif akan mendominasi jalannya diskusi dan cenderung akan menguasai diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang rendah akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan materi apabila ia ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, yaitu siswa yang cerdas akan cenderung merasa bosan. Dan yang keempat, siswa yang tidak terbiasa dengan berkompetisi, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengikuti model pembelajaran Jigsaw ini. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw. Faktor-faktor keberhasilan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw ada 5. Yang pertama, positive interdependence. Yang kedua, individual accountability, face-to-face promotive interaction, social skill, dan 5, group processing and reflection. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu positive interdependence. Jadi, setiap anggota kelompok harus memiliki rasa ketergantungan antara satu sama lain yang dapat menguntungkan dan merugikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, individual accountability. Jadi, setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan proses belajar anggota kelompok dan dirinya. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction. Jadi, setiap anggota kelompok harus berinteraksi tatap muka yang mencakup diskusi dan elaborasi mengenai materi pembahasan. Yang keempat, social skill. Setiap siswa harus memiliki kemampuan bersosialisasi dengan anggota kelompok lainnya, sehingga materi bisa dipahami dan diperoleh secara kolektif. Dan yang kelima, group processing and reflection. Artinya, setiap kelompok harus melakukan evaluasi untuk
meningkatkan kinerja kelompok tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, selain dari faktor keberhasilan, ada juga hambatan dalam penerapan model pembelajaran Jigsaw. Ada dua. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap model pembelajaran Jigsaw ini. Jadi, siswa dan pendidik sudah terbiasa menggunakan metode pembelajaran konvensional yang hanya terpusat kepada satu arah. Yang kedua, terbatasnya waktu. Nah, model pembelajaran Jigsaw ini menggunakan waktu yang lebih banyak. Namun, penggunaan waktu ini harus disesuaikan dengan beban kurikulum. Itulah penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran Jigsaw. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.